Selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Kediri yang saya kasihi. Pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam program GKI Kediri, yaitu Sapaan Pengharapan. Marilah kita awali renungan pagi ini di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau Tuhan melindungi kami dalam istirahat kami semalam dan pagi yang baik ini Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan melumpuhkan kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar nilai-nilai Alkitab tentang arti memberi dan berbagi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak bisa lepas dari sikap memberi dan berbagi. Memberi adalah sikap perbuatan membagikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain tanpa imbalan atau bayaran. Hal yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Ada banyak alasan kita enggan untuk berbagi dengan sesama. Mulai dari khawatir kita menjadi berkekurangan. Mungkin karena kita sedang pas-pasan, akhirnya jadi enggan berbagi kepada yang membutuhkan. Ada juga yang merasa bisa hidup sendiri, sehingga gak mau berbagi dengan orang lain. Merasa mampu sehingga tidak membutuhkan orang lain, sehingga dalam pemikirannya ia juga tidak perlu berbagi dengan orang lain. Atau bahkan mungkin karena kita takut pemberian kita ditolak oleh orang yang kita beri, merasa pemberian kita tuh tidak pantas kepada orang tersebut. Kadang kita berpikir, apakah orang tersebut mau menerima pemberian kita yang hanya seperti ini? Padahal orang yang kita beri sangat bersukacita dengan pemberian kita. Pikiran-pikiran tersebut akhirnya yang membatasi kita berbagi kasih dengan sesama. Dalam Alkitab, ada banyak teladan tentang sikap memberi dan berbagi. Contohnya adalah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, kemudian ada seorang murid Tuhan yaitu Tabita yang sangat terkenal dengan kemurahan hatinya dan suka berbagi kepada orang-orang miskin. Kemudian ada lagi yang sangat terkenal, yaitu orang Samaria yang murah hati, di mana ia memberikan pertolongan kepada orang yang diserang penyamun. Padahal ia tidak pernah mengenal orang yang ia tolong tersebut. Kisah dalam Alkitab tersebut tentunya bisa menjadikan teladan bagi kita tentang arti memberi dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Ada beberapa sikap atau prinsip yang bisa kita terapkan di dalam memberi dan berbagi. Yang pertama adalah memberi dengan penuh kerelaan. Ketika kita sudah mempunyai niat untuk memberi, kita tidak boleh mengharapkan imbal balik dari orang yang kita beri. Kita tidak boleh mengharapkan suatu saat orang tersebut akan balas membantu kita saat kita mengalami kesusahan. Seperti kisah orang Samaria yang murah hati tadi. Ia menolong orang yang tidak dikenal karena ada kerelaan dalam hatinya, serta tidak pernah meminta balasan dari orang yang ditolong. Makna dari kerelaan bisa berarti juga memberi bukan untuk mencari pujian dari orang lain, bukan untuk kesombongan hati kita, tapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan.
Selanjutnya kita memberi bukan hanya saat berkelebihan, tetapi juga saat berkekurangan. Ini adalah salah satu tantangan terberat dalam hal memberi. Bagaimana bisa kita berbagi dengan sesama, padahal kita sendiri kekurangan. Memang rasanya sulit untuk dilakukan, tetapi kita harus mengimani bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan kehidupan kita. Ketika kita bisa membantu sesama di dalam kekurangan, tentu akan menjadikan ucapan syukur yang luar biasa bagi kita dan sukacita bagi sesama yang telah kita bantu. Kita tak harus menunggu berkelebihan dulu untuk menolong sesama, karena di pikiran kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini. Kemudian yang selanjutnya, memberi adalah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan kecukupan pada setiap kebutuhan kita. Itulah sebabnya sudah seharusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hal ini ada di dalam Ibrani 13 ayat 16. Ini mempunyai korelasi dengan Mazmur 50 ayat 144, yaitu persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dari ayat-ayat sebelumnya dijelaskan, Tuhan tidak mengharapkan persembahan berupa korban bakaran ataupun korban sembelihan dari umat Israel. Tetapi Allah menghendaki korban syukur kita kepadanya. Melalui apakah korban syukur tersebut? Tentunya melalui perbuatan baik kita kepada sesama. Yang terakhir, memberi adalah bukti kasih kita kepada sesama. Memberi dan mengasihi adalah sesuatu yang berjalan beriringan. Sikap memberi dan berbagi adalah wujud dari kita mengasihi sesama. Kalau ada orang yang mengaku dia hidup penuh dengan cinta kasih, tetapi tidak pernah berbagi kepada sesamanya, tentu kita harus mempertanyakan kehidupan orang tersebut. Apakah benar kehidupannya penuh dengan kasih yang sejati atau cinta kasih yang semu? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui renungan ini, semoga kita bisa mempunyai hati untuk memberi dan berbagi. Kita tidak perlu terjebak dalam pemikiran ketika memberi sesuatu harus yang luar biasa, bisa terlihat oleh banyak orang atau memberi dalam jumlah yang besar. Tetapi pemberian sekecil apapun kepada sesama yang membutuhkan atau bahkan tidak membutuhkan sekalipun akan memberikan sukacita yang luar biasa kepada kita. Jadi, sudahkah kita berbagi dengan sesama hari ini? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Ajarilah dan mampukan kami untuk hidup memberi dan berbagi secara tulus. Kami mohon padamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang kami percaya tetap membawa dan menuntun kami dalam rancangan-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.